Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai inovasi pendidikan. Adapun yang akan saya bahas pertama di sini mengenai pengertian inovasi pendidikan dan tujuan dari inovasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama yaitu pengertian inovasi pendidikan. Inovasi berasal dari bahasa Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Kata kerjanya yaitu innovo, yang artinya membaharui dan mengubah. Jadi, inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan atau berbeda yang sudah ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan terencana. Jadi dapat kita simpulkan bahwa inovasi pendidikan adalah suatu ide metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik berupa invention yaitu penemuan sesuatu yang benar-benar baru dari hasil karya manusia, atau discovery yaitu penemuan sesuatu yang sebenarnya telah ada sebelumnya yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Nah, yang kedua mengenai tujuan dari inovasi pendidikan. Tujuan utama dari inovasi pendidikan adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Selain itu, tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya. Program pembelajaran yang inovatif didesain menjadi sebuah kegiatan yang menarik agar suasana pembelajaran di dalam kelas tidak membosankan. Adapun tujuan terjadinya inovasi pendidikan di Indonesia secara luas adalah: pertama, lebih meratanya pelayanan pendidikan, lebih serasinya kegiatan belajar dengan faktor tujuan pendidikan, lebih efisien dan ekonomisnya pendidikan, lebih efektifnya sistem penyajian, dan lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi pendidikan. Nah, mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Baiklah, saya Gita Rizkia akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dipungkiri mengakibatkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, menghendaki dasar-dasar pendidikan yang kokoh dan penguasaan kemampuan yang terus-menerus. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat menambah adanya pembaharuan sekaligus bertambahnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang secara kualitatif, menuntut tersedianya sarana pendidikan yang memadai. Selanjutnya yaitu meningkatnya amino masyarakat untuk memperoleh pendidikan lebih baik. Munculnya gerakan inovasi pendidikan berkaitan erat dengan adanya berbagai tantangan dan persoalan yang dihadapi dunia pendidikan dewasa ini. Salah satunya adalah kemajuan iptek. Dengan kemajuan iptek ini mempengaruhi aspirasi masyarakat pada umumnya. Mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik, padahal di satu sisi kesempatan ini sangat terbatas sehingga terjadilah kompetensi atau persaingan yang sangat ketat. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan yang dirasakan makin menurun dan belum mampu mengikuti perkembangan teknologi. Ini menuntut adanya sejumlah perubahan, bila tidak demikian jelas akan berakibat fatal dan akan terus ketinggalan. Yang kelima, kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Dalam era modern sekarang, masyarakat menuntut adanya lembaga pendidikan yang benar-benar mampu diharapkan, terutama yang siap pakai dengan dibekali skill yang diperlukan dalam pembangunan. Yang keenam, belum bekerjanya alat organisasi yang efektif serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan sekarang yang akan datang. Selanjutnya yaitu sasaran dalam inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu guru.
Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat besar berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapainya. Dengan demikian, maka dalam pembaharuan pendidikan, keterlibatan guru mulai dari perencanaan inovasi pendidikan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasinya memainkan peran yang sangat besar bagi keberhasilan suatu inovasi pendidikan. Yang kedua yaitu siswa. Sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat domain. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran, pemberi materi pelajaran pada sesama temannya, petunjuk, dan bahkan sebagai guru. Oleh karena itu, dalam memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya, siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan, dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah. Selanjutnya yaitu fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan, misalnya ketersediaan gedung, sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah lingkup sosial masyarakat. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak, terlibat dalam pendidikan. Sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu untuk dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaliknya akan membantu inovator dan pelaksanaan inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Saya Elsa Rahayu Ashari. Di sini saya akan membahas tentang dampak inovasi pendidikan. Yang pertama, di bidang teknologi komunikasi. Dampak positif. Yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain. Dampak negatifnya, penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Selanjutnya di bidang informasi dan komunikasi, dampak positif. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Dampak negatif, penggunaan informasi tertentu yang terdapat di internet yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang salah. Selanjutnya di bidang sosial dan budaya. Dampak positifnya, semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Dampak negatif, yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar.
Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpan di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, seperti gotong royong dan tolong-menolong. Contoh inovasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengajaran dengan sistem modul. Modul merupakan program pengajaran mengenai suatu satuan bahasan yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh anak didik. Tujuan pengajaran dengan sistem modul adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belajar mengajar di sekolah. Kedua, SMP terbuka dan universitas terbuka. SMP terbuka adalah sekolah menengah pertama untuk menampung anak-anak lulusan SD yang tidak tertampung di SMP, yang kegiatan belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah, dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media dan interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Demikian halnya dengan universitas terbuka, didirikan dalam rangka meningkatkan daya tampung perguruan tinggi. Yang ketiga, kuliah kerja nyata atau KKN. KKN adalah salah satu bentuk pengintegrasian antara pengabdian pada masyarakat dengan pendidikan dan penelitian, yang terutama oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah, dilaksanakan secara interdisipliner dan intrakurikuler. Yang keempat, inovasi kurikulum. Hingga saat ini, sudah banyak sekali inovasi pendidikan yang dilakukan dengan mengganti kurikulum sebagai acuan pendidikan di Indonesia. Sekian presentase dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab dilanjutkan di Google Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.